Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam hormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para sivitas pemerhati hukum yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Najwa Atia Sabiha selaku pembicara pertama, bersama rekan saya Rida Nur Hasana selaku pembicara kedua dari posisi pro, dan Kalvi Natalita selaku pembicara ketiga dari posisi kontra. Mosi perdebatan kita hari ini, pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Selamat menyaksikan. Dewan Juri yang terhormat, Guru Besar UGM, Profesor Dr. Insinyur Yudi Ferdiana pernah menegaskan bahwa AI bisa produktif, namun bisa menjadi ancaman raksasa saat ada pihak yang mengembangkannya untuk menyalahi etika. Ancaman raksasa itu sudah ada di sini, dalam bentuk deepfake dan konten pelecehan yang merendahkan martabat. Kita tidak lagi berbicara tentang kejahatan siber konvensional. Kita berbicara tentang teknologi yang mampu mencipta dari ketiadaan, belajar secara mandiri, dan menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan jam dengan bukti yang tampak otentik. Kehadiran AI ini telah menciptakan jurang pemisah yang nyata antara kecepatan teknologi dengan kesiapan hukum kita. Inilah yang membawa kita pada pertanyaan sentral. Apakah hukum kita saat ini sudah cukup atau kita perlu sebuah terobosan hukum baru? Disitulah letak permasalahannya Dewan Juri. Di satu sisi, terdapat prinsip keadilan preventif. Muncul pandangan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dirasa belum cukup dan tidak spesifik untuk menjerat penciptaan kejahatan AI. Pandangan ini menekankan bahwa hukum kita saat ini cenderung fokus pada distribusi konten ilegal, namun masih gagap dalam menjerat platform atau pencipta algoritma. Bagi pandangan ini adalah momentum di mana ada gium bahwa dasar hukum muncul sebuah kebutuhan harus ditegakkan. Kebutuhannya sudah hadir, maka hukumnya pun harus dihadirkan demi mencapai asas kepastian hukum yang spesifik bagi korban di era digital. Muncullah argumen bahwa membiarkan kekosongan ini adalah kelalaian negara. Namun di sisi lain, kita juga harus memandang prinsip kehati-hatian regulasi. Pandangan ini meyakini bahwa KUHP dan UU TPKS sudah cukup memadai, terutama pasal-pasal tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Bagi pandangan ini, masalahnya bukan di ketiadaan hukum, tapi di penegakan. Fokusnya adalah pada asas kemanfaatan, di mana kemanfaatan dari mengoptimalkan hukum yang ada dinilai jauh lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan oleh UU baru. Pandangan ini menyoroti bahwa regulasi baru yang dibuat tergesa-gesa justru beresiko tumpang tindih, memastikan ekosistem inovasi AI lokal dan berujung menciptakan kebingungan hukum. Oleh karena itu Dewan Juri, perdebatan kita hari ini akan berfokus pada benturan apakah kita membutuhkan perisai hukum baru yang spesifik demi kepastian atau cukup mengasah senjata hukum yang sudah kita miliki demi kemanfaatan praktis. Panggung saya serahkan kepada kedua sisi perdebatan untuk membuktikan sisi mana yang paling layak. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, para sivitas yang berbahagia, serta segenap kolega berpikir dari tim kontra yang amat kami banggakan. Perkenalkan, saya Rida Nur Hasana selaku pembicara kedua berada pada sisi pro. Dewan Juri yang terhormat, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Namun, bagaimana jika masyarakat berlari jauh lebih cepat daripada hukum yang seharusnya mengatur langkahnya? Sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, law must be stable, yet it cannot stand still. Hukum memang harus stabil, tetapi ia juga tidak boleh diam. Hari ini, hukum Indonesia masih tertinggal, sementara artificial intelligence justru bekerja tanpa lelah, bahkan di sisi tergelap dunia digital. Kecerdasan buatan kini menjadi wajah baru dari kejahatan lama, pelecehan seksual. Deepfake porn, AI chatbot predator, hingga manipulasi visual telah digunakan untuk mengobjektifikasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, peristiwa tahun 2024 yakni peristiwa yang dialami oleh korban pelecehan melalui foto berbasis AI, korban hanya bisa melapor dengan dasar Undang-Undang ITE, bukan karena pasalnya tak tepat, tapi karena tidak ada hukum lain yang bisa menolong. Fakta ini menunjukkan satu hal, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan berbasis AI. Dalam penelitian Cleovila Natania Putri Hernawan disebutkan bahwa kedua undang-undang tersebut belum menjangkau dimensi baru kejahatan seksual yang dilakukan oleh kecerdasan buatan.
AI kini tidak hanya menjalankan perintah, tapi belajar, meniru, dan mengambil keputusan sendiri melalui deep learning dan generative algorithms. Ia mampu menciptakan gambar, suara, dan video yang tampak nyata termasuk deepfake porn yang menempatkan wajah seseorang di tubuh orang lain. Tidak ada kontak fisik, tidak ada lokasi kejadian, namun korban kehilangan nama baik, kehilangan martabat, dan kehilangan rasa aman. Sementara itu Dewan Juri, Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 meski telah memberi perlindungan bagi korban kekerasan seksual, belum menyentuh bentuk kekerasan non-fisik yang lahir dari teknologi cerdas. Akibatnya, pelaku yang membuat konten pornografi palsu menggunakan AI hanya bisa dijerat dengan pasal umum tentang kesusilaan. Hasilnya, korban kehilangan keadilan dan privasi. Padahal Dewan Juri, Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Maka, negara wajib menghadirkan hukum yang adaptif terhadap tantangan digital. Sebagaimana dijelaskan dalam ruang rancang Jurnal Hukum Lex Generalis, kemajuan AI menimbulkan kesenjangan hukum dan etika. Mereka menegaskan bahwa AI hanya bisa dianggap bertanggung jawab jika dibangun di atas 4 pilar, yakni transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta keamanan dan privasi. Negara-negara maju telah terlebih dahulu sadar akan bahaya ini. Uni Eropa melalui AI Act membagi risiko AI menjadi 4 kategori, yaitu minimal, limited, high, dan unacceptable risk. Penggunaan AI untuk eksploitasi seksual masuk kategori unacceptable risk, dilarang keras dan dikategorikan sebagai tindak pidana berat. AI Act juga mewajibkan pengembang membuka algoritma, mereka menjalani audit etika dan menjamin keamanan data. Di Korea Selatan, kebijakan Digital Sex Crime Prevention memungkinkan penghapusan cepat konten berbasis AI yang melanggar kesusilaan. Sementara di Amerika Serikat, Algorithmic Accountability Act menuntut perusahaan teknologi bertanggung jawab atas setiap dampak sosial dari algoritmanya. Indonesia membutuhkan 2 lapis kekuatan hukum, regulasi preventif, dan regulasi represif. Yang pertama, regulasi preventif. Setiap platform AI wajib memiliki AI warning system yang membatasi pengguna membuat konten pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian. Contohnya, OpenAI dan Stability AI telah menerapkan filter otomatis serta peringatan etis untuk mencegah pembuatan konten berisiko tinggi. Selain itu, regulasi harus mewajibkan prinsip privacy by design dan explainable AI agar AI dapat menjelaskan keputusan yang diambilnya. Kedua, regulasi represif. Pendekatan strict liability harus diterapkan. Menurut Timothy Kencana Mayer, bahwa tanggung jawab hukum melekat pada pengembang, perusahaan, atau pihak yang mengoperasikan AI, bahkan jika ada kesalahan dilakukan oleh sistem otomatis. Tidak boleh lagi ada alasan AI bertindak sendiri karena di balik setiap mesin selalu ada manusia. Internet Watch Foundation mengatakan AI kini bahkan digunakan untuk menciptakan gambar eksploitasi seksual anak yang sepenuhnya fiktif tetapi berdampak nyata. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana dikatakan Sajipto Raharjo, hukum bukan menara gading, melainkan alat untuk menata masyarakat agar menjadi lebih manusiawi. Dan untuk menjadi manusiawi di era digital, hukum harus melindungi tubuh dan citra manusia, bahkan yang telah diretas oleh kecerdasan buatan. Maka undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan AI bukan hanya penting, tetapi tak terelakkan. Sekian, terima kasih. Sprachless van de Wet. Apa kata undang-undang? Itulah hukumnya. Dewan Juri yang terhormat beserta kolega berpikir kami dari tim Pro yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Kalvina Talita selaku pembicara ketiga dari tim Kontra pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, faktanya Indonesia bukan lagi negara yang vacuum of power atau mengalami kekosongan hukum dalam isu ini. Kami tegaskan kembali bahwa di Indonesia sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mencantumkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana. UU ini sengaja dirancang secara adaptif dan luas untuk mencakup ancaman digital baru, termasuk konten yang dimanipulasi oleh AI. Selain itu, Dewan Juri terhormat, UU ITE dan juga UU pornografi menjadi lapisan pelindung tambahan. Oleh karena itu, urgensi tim Pro untuk merancang UU baru tentang kekerasan seksual berbasis AI seperti tidak memiliki urgensi. Selain itu, Dewan Juri terhormat berkaca dari negara-negara di berbagai belahan dunia seperti Inggris, Afrika Selatan, bahkan negara tetangga kita yaitu Australia yang mengandalkan undang-undang pidana seperti Criminal Code Act 1995, yang dimana mereka fokus pada adaptasi kerangka hukum yang ada. Studi kasus Australia adalah contoh konkret
pemerintah Australia menghindari pembuatan UU AI baru. Dewan Juri yang terhormat, sebaliknya, mereka memperkuat dan juga memperjelas regulasi yang sudah mereka miliki melalui perluasan definisi. Mereka menggunakan istilah luas seperti child exploitation material dan memperluas definisi gambar intim dalam Online Safety Act 2021 untuk secara eksplisit mencakup materi yang diubah atau yang dibuat oleh AI. Melalui amandemen kata kunci ini, mereka secara efektif menjaring deepfake tanpa perlu membangun sistem legislasi baru yang akan tumpang tindih. Mereka juga memberdayakan regulator yang sudah ada, yaitu e-Safety Commissioner, dengan wewenang sipil yang kuat untuk memaksa penghapusan konten, menjadikan solusi mereka menjadi praktis, cepat, dan juga adaptif tanpa perlu menciptakan regulasi baru. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika tim pro bersikeras menciptakan UU baru yang terlalu spesifik, mereka justru beresiko menciptakan stigma negatif di masyarakat dan penegak hukum. Ketika UU baru dimunculkan tanpa memperhatikan universalitas, maka stigma baru akan muncul. Masyarakat akan mengira ketika pelecehan terjadi melalui media baru di masa depan akan dianggap diperbolehkan selama belum diatur dalam UU khusus. Padahal Dewan Juri yang terhormat, UU TPKS dan juga UU ITE saat ini sudah mengatur pelecehan seksual dengan bentuk yang universal dan luas. Upaya untuk mengatur teknologi secara terlalu strict atau spesifik justru menghasilkan regulasi yang rapuh terhadap perkembangan teknologi di masa depan dan berpotensi tumpang tindih secara yuridiksi. Kita perlu hukum yang tangguh, bukan hukum yang kaku. Sekarang kami ingin mengajak Dewan Juri dan tim pro untuk sama-sama berpikir bahwa pada nyatanya proses perumusan untuk regulasi bisa memakan waktu yang lama. Di Indonesia sendiri, hukum bergerak dengan kecepatan siput, sementara teknologi bergerak dengan kecepatan cahaya. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, bahwa pembuatan UU baru di Indonesia bukanlah proses yang singkat atau bebas gesekan. Pembuatan undang-undang baru di Indonesia terikat dalam rantai legislasi yang panjang. Ia harus mengantri dalam daftar rencana program legislasi nasional atau prolegnas dan melewati proses pembahasan yang memakan waktu hingga bertahun-tahun. Kita melihat pada kasus-kasus kontroversial seperti UU Cipta Kerja bahkan UU Minerba. Proses legislasi bisa memakan waktu hingga tahunan. Lantas pertanyaannya, apakah kita akan bersabar menunggu 2 hingga 5 tahun untuk melahirkan UU AI baru yang serba baru di saat ancaman deepfake berbasis AI menyebar hari ini bahkan detik ini juga? Lebih jauh lagi, Dewan Juri yang terhormat, perluasan definisi dan amandemen regulasi yang sudah ada jauh lebih efisien secara anggaran dan juga sumber daya. Membuat undang-undang baru memerlukan pembentukan badan, pelatihan aparat penegakan hukum atau APH dari nol, dan publikasi sosialisasi yang masif. Mengapa kita harus membuat triliunan rupiah untuk menciptakan sistem baru jika kita hanya perlu memberikan pelatihan tambahan dan panduan teknis kepada APH yang sudah familiar dengan kerangka TPKS dan UU ITE? Ini adalah solusi yang cost efektif dan memungkinkan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban diraih lebih cepat. Terlebih lagi, Dewan Juri yang terhormat, tim pro harus menjawab tantangan logistik yang paling krusial. Siapa yang akan dihukum dalam UU AI baru ini? Menciptakan UU spesifik berbasis AI adalah jebakan filosofis, karena AI hanya alat. Apakah kita akan menghukum algoritma? Tentu saja tidak. Hukum kita sudah secara efektif menargetkan manusia sebagai pembuat konten dan penyebar. Dewan Juri yang terhormat, waktu yang terbuang dalam siklus legislasi yang lamban adalah waktu di mana kepastian hukum bagi korban terabaikan. Oleh karena itu, kami tegaskan kembali, solusi yang paling bertanggung jawab dan efisien secara yuridis adalah dengan melakukan amandemen substansi atau perluasan definisi pada Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang ITE yang sudah eksis, guna memberikan kekuatan eksekutorial yang nyata kepada aparat dalam menghadapi ancaman pelecehan seksual berbasis AI. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kita baru saja menyaksikan perdebatan fundamental mengenai cara hukum merespons ancaman kekerasan seksual berbasis AI. Perdebatan hari ini berpusat pada satu pertanyaan krusial, apakah kita membutuhkan baju zirah baru yang spesifik atau cukup memperkuat baju zirah yang telah kita miliki. Di satu sisi perdebatan, kita tahu bahwa Indonesia mengalami kekosongan norma yang nyata. Ditegaskan bahwa UU TPKS dan UU ITE yang ada saat ini tidak dirancang untuk menghadapi kejahatan tanpa sentuhan yang lahir dari generatif algorithms. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah sebuah undang-undang khusus. Regulasi ini mencakup 2 pilar. Yang pertama, ada preventif dengan mewajibkan AI warning system pada platform. Yang kedua, ada represif dengan menerapkan strict liability atau tanggung jawab mutlak kepada pengembang agar mereka tidak bisa berlindung di balik alasan AI bertindak sendiri. Sebaliknya, di sisi lain muncul bantahan keras bahwa tidak ada kekosongan hukum. Ditegaskan bahwa UU TPKS khususnya delik kekerasan seksual berbasis elektronik sengaja dirancang adaptif untuk menjerat ancaman baru seperti deepfake.
Pandangan ini menyoroti bahaya UU baru akan terjadi kelambanan legislatif, hukum akan berkecepatan siput, sementara ancaman hadir detik ini juga. Solusi yang lebih efisien adalah mencontoh Australia, melakukan amandemen dan perluasan definisi dalam UU TPKS yang sudah ada. Ini terbukti lebih cepat dan efektif. Dewan Juri pada akhirnya perdebatan ini menyisakan dua pilihan. Pilihan visioner untuk menciptakan fondasi hukum yang spesifik, namun dengan risiko waktu tunggu yang lama, atau pilihan pragmatis untuk mengoptimalkan hukum yang ada secara cepat agar keadilan bisa segera ditegakkan. Keputusan kini kami serahkan kepada kebijaksanaan Dewan Juri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, terima kasih.